Di sebuah desa terpencil, ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah memanggil namanya di tengah malam, tapi ketika seseorang berani melanggarnya, yang datang bukan hanya bayangan, melainkan sesuatu yang tak pernah pergi. Selamat datang di Kenari Malam, inilah legenda Desa Gelap. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah tempat yang oleh orang-orang sekitar dikenal dengan nama Desa Gelap. Nama itu bukan hanya sekadar sebutan, tapi sudah seperti label yang menampar sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asal nama itu, tapi siapapun yang mendengar pasti langsung membayangkan suasana yang sunyi, suram, dan penuh rahasia. Di desa itu ada satu aturan yang tidak pernah berubah sejak dulu. Orang tua selalu menurunkan larangan ini kepada anak-anak mereka dari generasi ke generasi tanpa pernah berani melanggar sedikit pun. Larangan itu sederhana tapi menakutkan. Jangan pernah memanggil namanya di tengah malam. Sejak kecil, anak-anak di Desa Gelap tumbuh dengan larangan itu. Mereka tidak pernah tahu siapa yang dimaksud dengan namanya. Orang tua mereka pun jarang menjelaskan. Setiap kali ada yang bertanya, jawabannya selalu sama, pokoknya jangan. Jangan pernah coba-coba. Kalau dilanggar, kau akan menyesal seumur hidup. Bagi anak-anak, tentu rasa penasaran itu besar. Tapi, setiap kali mereka mencoba untuk mengulik lebih jauh, mereka langsung dihadapkan dengan tatapan serius orang tua mereka. Tatapan yang membuat mereka mengurungkan niat. Karena jelas sekali, ada sesuatu yang tidak boleh disentuh. Larangan itu seperti pagar gaib yang melindungi mereka, tapi juga menakutkan pada saat yang sama. Malam-malam di Desa Gelap selalu terasa berbeda. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya pemaram dari lampu minyak yang menggantung di teras rumah-rumah. Tua jalanan tanah becek saat hujan dan berdebu saat kemarau. Suara jangkrik menjadi musik yang tak pernah berhenti. Kadang diiringi lolongan anjing dari kejauhan. Angin malam di sana selalu membawa hawa dingin yang menusuk. Meski udara siang bisa terasa panas menyengat, warga desa jarang keluar rumah setelah pukul 9 malam. Bukan hanya karena takut gelap, tapi juga karena mereka percaya semakin larut malam, semakin banyak mereka yang berkeliaran, sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi keberadaannya sudah dianggap nyata. Itulah sebabnya desa itu nyaris selalu sepi di malam hari, seperti desa mati yang ditinggalkan penghuninya. Namun ada satu hal yang paling ditakuti, satu hal yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Larangan untuk tidak memanggil namanya di tengah malam. Kisah tentang larangan itu tidak pernah diceritakan dengan detail. Warga desa hanya saling berbisik, saling menyebut potongan cerita dari mulut ke mulut. Ada yang bilang, dulunya ada seorang perempuan muda yang hidup di desa itu, cantik, baik hati, tapi nasibnya berakhir mengenaskan. Ada yang bilang, perempuan itu tewas dengan cara yang tidak wajar. Ada pula yang percaya, dia sebenarnya tidak pernah benar-benar mati, melainkan disembunyikan di antara dunia yang berbeda. Anak-anak kecil seringkali bertanya pada kakek nenek mereka, kenapa tidak boleh memanggil namanya? Apa yang terjadi kalau ada yang memanggil? Biasanya, sang kakek hanya menghela napas panjang, memandang keluar jendela yang gelap, lalu berkata lirih, kalau dipanggil, dia akan datang, dan sekali dia datang, dia tidak akan pernah pergi. Kata-kata itu membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Bayangkan saja, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijelaskan, tapi diyakini nyata, datang hanya karena dipanggil. Bagaimana kalau ia sudah datang dan menempel pada si pemanggil? Bagaimana kalau ia terus mengikuti, tanpa pernah lelah, sampai akhirnya menyeret jiwa itu entah kemana? Di Desa Gelap, ada beberapa cerita lama yang beredar, meski tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Konon, puluhan tahun lalu, ada seorang pemuda yang nekat. Ia tidak percaya dengan larangan itu, menganggap semuanya hanya mitos untuk menakut-nakuti. Suatu malam, dengan teman-temannya, ia mencoba melanggar. Mereka berkumpul di bawah pohon beringin besar yang ada di tengah desa. Pohon itu memang sudah lama dianggap angker, karena cabangnya rimbun dan akarnya mencuat ke tanah seperti tangan-tangan yang hendak meraih apa saja yang lewat. Pemuda itu, dengan suara lantang, memanggil nama yang katanya tidak boleh disebut. Teman-temannya hanya terdiam. Sebagian gemetar ketakutan, sebagian mencoba ikut tertawa, meski jelas ada rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Setelah nama itu disebut, malam mendadak senyap, jangkrik berhenti berbunyi, angin berhenti bertiup, dan hawa dingin menyelimuti mereka semua.
Keesokan paginya, pemuda itu masih terlihat sehat. Ia bahkan menertawakan temannya, menganggap semua hanya kebetulan. Tapi sejak malam kedua, orang-orang mulai mendengar bisikan aneh dari rumahnya, seperti suara seorang perempuan yang memanggil-manggil. Lirih, tapi jelas. Malam ketiga, tetangganya melihat bayangan samar berdiri di depan rumahnya. Malam keempat, suara teriakannya menggema, sebelum tiba-tiba terputus, dan pada malam ketujuh, pemuda itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Rumahnya kosong, pintu terbuka, dan hanya ada bau anyir yang menyengat. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menantang larangan tersebut. Meski begitu, larangan itu tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Orang tua hanya mewariskan ketakutan, bukan penjelasan. Mungkin karena mereka sendiri juga tidak tahu pasti. Mereka hanya tahu satu hal, jangan sebut namanya, jangan panggil dia, apalagi di tengah malam. Ada juga cerita lain tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anak itu hilang begitu saja saat bermain di halaman rumah. Menjelang maghrib, orang-orang bilang anak itu tanpa sengaja memanggil nama yang terlarang itu, entah karena mendengar dari teman-temannya, atau karena menirukan sesuatu yang didengarnya. Sejak malam itu, ibunya sering terlihat berbicara sendiri, seperti sedang bercakap dengan anaknya. Kadang terdengar suara tawa anak kecil dari rumahnya, padahal semua orang tahu anak itu sudah tidak ada. Semua cerita itu hanya membuat suasana desa gelap semakin mencekam. Tidak ada yang berani melanggar aturan, meskipun rasa penasaran tetap ada. Setiap kali malam tiba, larangan itu terasa semakin nyata. Suasana gelap, sepi, dan dingin membuat siapapun membayangkan hal-hal yang tidak seharusnya. Anak-anak desa, meskipun dilarang, seringkali bermain-main dengan larangan itu. Mereka suka menantang satu sama lain, berbisik, "Ayo coba panggil namanya, kalau berani." Tapi biasanya, keberanian itu hanya bertahan sampai bayangan pohon beringin terlihat. Setelah itu, mereka lari tunggang-langgang pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang benar-benar berani mencoba. Larangan itu seperti bayangan yang selalu menghantui. Tidak ada yang tahu siapa nama itu. Tidak ada yang tahu bagaimana cara memanggilnya. Tapi semua orang tahu, kalau larangan itu dilanggar, maka sesuatu akan datang. Dan tidak akan pernah pergi. Malam-malam di desa gelap terus berjalan dengan suasana yang sama, sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Setiap kali angin berhembus melewati pepohonan, orang-orang merasa ada bisikan samar yang ikut terbawa. Setiap kali pintu berderit tertiup angin, mereka merasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan setiap kali jam menunjuk tengah malam, larangan itu kembali terngiang di kepala mereka. Jangan pernah memanggil namanya di tengah malam. Dan begitulah, larangan itu menjadi bagian dari hidup mereka, sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan, tapi juga tidak pernah dilupakan. Sampai akhirnya, akan selalu ada satu orang yang merasa cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mencoba melanggarnya. Arga baru saja kembali ke desa gelap setelah sekian lama merantau di kota. Ia tumbuh di desa itu, tapi berbeda dengan kebanyakan pemuda lainnya. Arga punya sifat keras kepala. Sejak kecil, ia sudah sering mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu. Ia tidak percaya begitu saja pada cerita mistis, meskipun orang tuanya selalu mengingatkan tentang larangan memanggil nama terlarang di tengah malam. Bagi Arga, semua itu hanya dongeng. Ia yakin larangan itu diciptakan orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Sama seperti cerita hantu di pohon pisang atau larangan main di kalis saat maghrib. Jadi ketika ia pulang kampung, rasa penasaran yang selama ini terpendam muncul lagi. Pada suatu malam, ia duduk bersama beberapa teman lamanya di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan desa. Warung itu hanya diterangi lampu bohlam kecil, menggantung dengan cahaya kuning redup yang membuat suasana terasa semakin remang. Kopi hitam panas mengepul di atas meja kayu, ditemani pisang goreng yang masih hangat. Obrolan mereka awalnya biasa saja, tentang pekerjaan, keluarga, dan gosip ringan. Tapi seperti biasa, kalau sudah malam, topik horor tidak pernah bisa dihindari. Salah satu temannya, Bima, bercerita tentang suara aneh yang ia dengar seminggu lalu. Katanya, ada suara perempuan menangis di belakang rumahnya sekitar jam 1 malam. Saat ia mencoba mencari asal suara itu, tiba-tiba suara tersebut berganti menjadi suara tawa yang lirih, lalu menghilang begitu saja. Semua orang merinding mendengarnya, kecuali Arga. Ia justru tertawa sambil menepuk bahu Bima.
Itu mah cuma perasaan lu aja, Bin. Atau paling juga suara kucing kawin. Jangan terlalu percaya sama hal-hal gaib gitu Den, katanya dengan nada meremehkan. Teman-temannya saling pandang, beberapa tersenyum kecut. Tapi tidak ada yang berani menyalahkan Arga. Semua orang tahu sifatnya keras kepala. Mereka hanya mengingatkan. Dengan halus, ya, jangan sembarangan ngomong, lu kan tahu sendiri larangan di desa ini, jangan sampai nantangin. Arga meneguk kopinya, lalu menyeringai, larangan apaan? Yang katanya jangan panggil nama itu di tengah malam. Ayolah, kalian masih percaya sama begituan? Dunia udah maju, teknologi udah canggih. Masa masih takut sama cerita klinik begitu? Kata-katanya membuat suasana warung seketika hening. Angin malam bertiup pelan, membuat bohlam kecil di atas kepala mereka bergoyang. Suara dedaunan beringin tua di seberang jalan berdesir, seolah ikut mengawasi percakapan itu. Bima menunduk, mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Arga justru semakin tertarik. Ia menatap teman-temannya satu persatu, lalu berkata, kalau memang ada yang berani, kita buktikan malam ini. Gue akan panggil nama itu di bawah pohon beringin. Gue mau lihat, beneran ada yang datang, atau cuma mitos. Mereka semua langsung menolak. Jangan gila Jia. Lu mau mati? Salah satu temannya, Doni, berseru dengan wajah tegang, tapi Arga tetap bersikeras. Kalau kalian gak mau ikut, ya udah, gue sendiri juga bisa. Malam itu juga, tepat pukul 12:30 malam, Arga melangkah ke arah pohon beringin besar yang ada di tengah desa. Pohon itu memang terkenal angker, batangnya besar, akarnya menjalar keluar tanah, menjuntai seperti tangan yang berusaha meraih apapun. Daunnya lebat, menutupi cahaya bulat, membuat area di bawahnya gelap gulita. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat ke sana. Setelah maghrib, langkah Arga terdengar jelas di jalan tanah yang sepi. Sementara dari kejauhan, beberapa temannya hanya bisa mengintip dari balik rumah, bersembunyi di balik jendela, menunggu dengan rasa was-was. Mereka tidak punya keberanian untuk ikut mendekat, tapi rasa penasaran membuat mereka tidak bisa diam saja di rumah. Arga berdiri tepat di depan pohon beringin itu. Angin malam berhembus pelan, tapi hawa dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Ia menelan ludah, tapi tetap mencoba terlihat tenang. Dalam hati, ada sedikit rasa ragu, tapi egonya terlalu besar untuk mundur sekarang. Dengan suara lantang, ia memanggil nama itu. Nama yang katanya terlarang, nama yang hanya beredar dari bisikan-bisikan tua di desa, Sari-Sari-Sari. 3 kali ia menyebutnya, suaranya bergema di tengah kesunyian malam. Lalu hilang di telan keheningan. Tidak ada yang terjadi, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa. Arga tersenyum sinis, tuh kan, gak ada apa-apa, semua cuma cerita bohong, katanya sambil tertawa kecil. Namun tawa itu hanya bertahan sebentar, karena seketika, suasana berubah, angin berhenti berhembus. Jangkrik yang sejak tadi bersuara mendadak diam, suasana jadi terlalu sepi, sepi yang tidak wajar, sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Arga berhenti tertawa, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Napasnya memburu, matanya mencoba menembus kegelapan, tapi pohon beringin itu tampak lebih besar, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bayangan-bayangan aneh seolah bergerak di antara akar-akarnya. Dari kejauhan, teman-temannya yang mengintip juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tapi mereka tahu ada sesuatu yang berubah di sekitar Arga. Salah satunya berbisik dengan suara gemetar, astaga. Dia beneran panggil namanya. Arga berdiri terpaku, dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang tidak bisa ia abaikan. Tapi ia mencoba menguatkan diri. Cuma sugesti, gak ada apa-apa. Ia melangkah mundur, hendak berbalik. Namun tiba-tiba, ia mendengar sesuatu, sebuah suara lirih, hampir seperti bisikan Arga. Arga membeku, ia yakin sekali ada suara yang memanggil namanya. Suara itu pelan, tapi jelas, suara perempuan. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun, jalanan kosong, tidak ada lampu, hanya kegelapan. Arga kali ini lebih dekat, lebih jelas. Arga menelan ludah, tangannya mulai gemetar. Siapa itu? Teriaknya, mencoba terdengar berani. Padahal suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Hanya angin dingin yang kembali berhembus, kali ini lebih menusuk. Daun-daun beringin bergesekan, menimbulkan suara aneh.
Seperti bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Dari kejauhan, teman-temannya panik. Mereka ingin lari, tapi kaki mereka seperti terpaku di tempat. Mata mereka tidak bisa lepas dari sosok Arga yang kini berdiri kaku di bawah pohon. Lalu, salah satu dari mereka, Bima, bersumpah ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan samar, seperti sosok perempuan berambut panjang, berdiri di belakang Arga. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya rambut hitam yang menutupi. Tapi yang paling menyeramkan adalah, bayangan itu semakin lama semakin dekat. Bima menutup mulutnya, hampir berteriak. Tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Sementara Arga mulai merasakan hawa dingin yang semakin kuat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi nalurinya tahu ada sesuatu di sana. Arga mencoba berlari, tapi saat ia melangkah, kakinya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Suara itu kembali terdengar, "Arga, aku di sini." Suara itu begitu dekat, seakan tepat di belakang telinganya. Arga menjerit, lalu lari sekuat tenaga, meninggalkan pohon beringin. Teman-temannya yang melihat langsung ikut kabur, tidak peduli kemana arah kaki mereka membawa. Malam itu, desa gelap, kembali sunyi, hanya menyisakan pohon beringin yang berdiri angkus, menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh. Dan sejak malam itu, Arga tidak pernah sama lagi. Setelah kejadian di bawah pohon beringin itu, Arga mencoba bersikap biasa saja. Ia pulang ke rumah dengan napas terengah, jantung berdegup kencang. Tapi begitu masuk kamar ia menenangkan diri. Ia bilang pada dirinya sendiri, kalau semua yang ia rasakan tadi hanya sugesti, hanya ketakutan yang dibesar-besarkan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidur, matanya menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Lampu minyak di pojok ruangan bergoyang pelan diterpa angin. Bayangan benda-benda di dalam kamar bergerak seperti hidup. Ia menarik selimut sampai ke leher, berusaha memejamkan mata, tapi tubuhnya tidak bisa benar-benar rileks. Suasana kamar terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing menggonggong, hanya keheningan pekat yang membuat telinganya berdenging. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu, suara lirih, sangat pelan, nyaris seperti hembusan angin. Arga. Mata Arga terbuka lebar, ia langsung duduk di tempat tidur, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Ia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi, gue kekapan. Ia kembali berbaring, matanya terpejam setengah, tapi tubuhnya kaku. Dan lagi-lagi, suara itu muncul, "Arga, aku di sini." Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang perempuan, lirih, manja, tapi mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung bangkit, berdiri di tengah kamar. "Siapa?" teriaknya. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara derit kayu dari atap rumahnya. Arga menelan dudan, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membuka jendela, mengintip keluar. Malam di luar gelap gulita, jalanan sepi, hanya pohon bambu yang bergoyang diterpa angin. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat bayangan samar berdiri di tepi jalan, tinggi, berambut panjang, tubuhnya terbungkus kain putih lusuh. Arga mengedipkan mata, dan bayangan itu lenyap. Ia memukul kepalanya pelan, mencoba menertawakan diri sendiri. Halusinasi, cuma halusinasi, jangan pikirin. Ia menutup jendela, kembali ke ranjang, meski hatinya gelisar. Malam itu ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamar, memperhatikannya. Setiap kali ia membuka mata, sudut itu kosong. Tapi perasaan diawasi tidak pernah hilang. Keesokan paginya, Arga bangun dengan wajah pucat. Ibunya yang melihat langsung khawatir. "Kamu sakit, gak?" tanyanya sambil menyentuh kening Arga. "Enggak, Bu, cuma kurang tidur," jawab Arga singkat. Ia tidak berani cerita, takut dianggap aneh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa was-was. Siang hari, semuanya tampak normal. Ia bisa bercengkerama dengan tetangga, membantu orang tuanya di ladang, bahkan nongkrong lagi dengan teman-temannya. Tapi begitu malam tiba, rasa takut itu kembali. Malam kedua setelah kejadian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih sering, kadang seperti bisikan di telinganya, kadang terdengar dari pojok kamar Arga. "Aku tunggu, jangan lari dariku."
Arga mulai kehilangan akal sehat. Ia menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap menembus. Ia bahkan mencoba membaca doa seadanya, meski sejak di kota ia sudah jarang melakukannya. Tapi suara itu tidak pernah pergi. Teman-temannya juga mulai memperhatikan perubahan pada diri Arga. Saat mereka nongkrong di warung, Arga sering melamun, menatap kosong ke arah pohon beringin. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Tanpa sebab, "Gal, lu kenapa sehat?" tanya Doni suatu malam. Arga menggeleng pelan, "Gue, kayaknya ada yang aneh." "Aneh gimana?" "Kayak ada yang ngikutin gue." Gue dengar suara tiap malam. Mereka semua terdiam. Dima menatapnya serius, "Lu beneran dengar suara?" Arga mengangguk, "Ya, suara perempuan. Dia manggil nama gue. Dia bilang dia ada di sini. Kadang gue lihat bayangan di jendela, kadang di sudut kamar. Tapi pas gue lihat, udah gak ada." Salah satu temannya langsung merinding, "Astaga. Berarti beneran ya, Gal. Waktu itu gue lihat ada sosok di belakang lu di bawah pohon beringin." Arga menoleh cepat, "Lu serius?" Temannya hanya bisa mengangguk pelan. Sejak saat itu, Arga semakin gelisah. Malam ketiga, gangguan semakin parah. Pukul 2 dini hari, pintu kamarnya terbuka. Sendiri dengan bunyi berderit panjang, Arga terbangun, menatap pintu itu dengan tubuh gemetar. Di balik pintu, ia melihat sosok samar. Rambut panjang tergerai, tubuh kurus, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan melangkah masuk. Suara langkahnya berat, seperti menyeret kaki. Arga menjerit, "Pergi. Jangan ganggu gue." Tapi sosok itu terus berjalan, lalu menghilang tepat di depan ranjangnya. Sejak kejadian itu, Arga tidak pernah tidur nyenyak lagi. Matanya merah, tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Setiap malam, suara itu makin jelas, "Arga, ikut aku, jangan melawan. Aku sudah di sini." Tangan temannya mencoba menenangkannya, bahkan menyarankan ia pergi ke dukun desa. Tapi Arga menolak, "Enggak. Gue gak mau dianggap gila, gue bisa hadapi ini sendiri." Namun kenyataannya, ia semakin terseret. Suara itu bukan hanya datang di malam hari. Siang pun ia mulai mendengarnya, saat sedang makan, saat berjalan di ladang, bahkan saat bercakap dengan orang lain. Suara itu menyusup pelan ke telinganya, membuatnya bingung membedakan mana nyata, mana tidak. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Arga terbangun karena merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Saat ia menoleh, ia melihat ujung kain putih lusuh menjulur dari bawah ranjang. Ia tertegun, tidak bisa bergerak. Perlahan, kain itu bergerak naik, seolah ada yang sedang merangkak keluar. Dari bawah ranjang, rambut panjang kusut mulai terlihat, lalu bahu, lalu kepala. Arga menjerit histeris. Sosok itu merangkak keluar, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kebiruan, wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut besar yang terbuka lebar, meneteskan cairan hitam. Dari mulut itu, suara lirih kembali terdengar, "Arga, aku sudah datang." Sejak malam, ketika sosok itu merangkak keluar dari bawah ranjangnya, hidup Arga tidak pernah lagi sama. Ia tidak bisa tidur. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya marah. Karena terus-menerus terjaga, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk, halusinasi akibat rasa takut. Tapi semakin ia menyangkal, semakin nyata kejadian-kejadian itu terasa. Malam-malam di kamar Arga berubah jadi neraka. Lampu minyak yang biasanya tenang, kini sering padam sendiri. Padahal, tidak ada angin. Kadang sumbu lampu berkedip-kedip, menciptakan bayangan di dinding yang bergerak liar, seperti tangan-tangan yang hendak meraih tubuhnya. Cermin di kamar Arga juga tidak pernah lagi jernih. Entah kenapa, setiap kali ia menatapnya, permukaan cermin itu berkabut. Dari balik kabut itu, bayangan samar seperti wajah perempuan muncul, menatap balik dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, meski tidak bersuara, dan begitu Arga mengusap cermin itu dengan tangannya, bayangan itu hilang, menyisakan noda seperti bekas telapak tangan yang lebih kecil dari tangannya sendiri. Arga mencoba keluar kamar, tidur di ruang tengah bersama keluarganya. Ia berharap gangguan itu hanya mengikuti dirinya di kamar, tapi ternyata sosok itu tetap datang. Pintu depan rumah tiba-tiba bergetar keras seperti ada yang mengetuk. Saat dibuka, tidak ada siapapun di luar, hanya jalanan gelap dan dingin. Namun di tanah
terlihat jejak kaki basah, kecil, seolah milik seorang perempuan yang berjalan tanpa alas kaki. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu. Setiap malam, suara itu terus menghantuinya. Awalnya hanya bisikan lembut yang memanggil namanya, lalu semakin lama, semakin jelas, kadang terdengar dari sudut ruangan, kadang dari balik jendela, kadang seperti berbisik langsung di telinganya, "Arga, aku sudah dekat. Jangan coba lari." Arga semakin ketakutan. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap bisa ia dengar, seolah menyusup langsung ke dalam kepalanya. Ia bahkan mulai mendengar suara itu siang hari, saat matahari terik, suatu sore, ketika ia sedang menimba air di sumur belakang rumah. Ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia mengira ibunya yang datang, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Sumur itu hanya menampilkan bayangannya sendiri di permukaan air. Namun anehnya, bayangan itu tersenyum. Padahal wajah Arga sama sekali tidak tersenyum. Ia menjatuhkan timba, mundur dengan tubuh gemetar. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani mendekati sumur sendirian. Gangguan itu juga mulai dirasakan oleh orang lain. Ibunya beberapa kali mendengar suara perempuan tertawa lirih dari kamar Arga di tengah malam. Ketika ia masuk, Arga sedang terjaga dengan wajah pucat, menatap kosong ke arah dinding. Ibunya mencoba mengguncangnya, tapi Arga hanya bergumam lirih, "Dia ada di sini, Bu. Dia ada di sini." Ayahnya mulai khawatir. Ia menyarankan agar Arga pergi menemui dukun desa, tapi Arga menolak keras. "Enggak, ya. Gue bisa hadapi ini sendiri, jangan libatin orang lain." Suaranya keras, matanya penuh rasa takut bercampur marah. Teman-temannya pun tidak tinggal diam. Mereka melihat kondisi Arga semakin memburuk. Suatu malam, mereka mencoba menginap di rumah Arga untuk menemaninya. Ada Bima, Doni, dan satu lagi teman mereka, Rizal. Mereka bertiga membawa tikar dan tidur di ruang tengah. Awalnya malam itu terasa tenang. Mereka mencoba mengobrol agar suasana tidak terlalu menakutkan. Mereka bahkan menyalakan radio tua untuk memecah keheningan. Tapi tepat pukul 12 malam, radio itu mendadak mati sendiri. Padahal baterainya masih baru. Ruang tengah menjadi sunyi. Angin berhembus lewat celah-celah dinding kayu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka semua terdiam. Lalu terdengar suara berderit dari arah kamar Arga. Pintu kamarnya bergerak pelan, terbuka sedikit demi sedikit. Meski tidak ada yang menyentuhnya, dari celah pintu itu, mereka bertiga melihat sesuatu. Rambut panjang kusut menjuntai ke lantai. Tubuh pucat berdiri membelakangi mereka. Bima langsung menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Rizal berusaha membaca doa. Suaranya bergetar. Doni terpaku. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Sosok perempuan itu perlahan menoleh, meski wajahnya tetap tertutup rambut. Suara lirih terdengar jelas dari arah pintu. "Arga." Tubuh Arga yang tidur di tikar tersantak. Ia bangun dengan wajah pucat, matanya merah, lalu berteriak histeris, "Jangan panggil gue lagi, pergi, pergi." Seketika, pintu kamar menutup keras, dengan suara menggelegar. Lampu minyak padam, membuat ruangan gelap total. Mereka hanya bisa mendengar suara napas Arga yang tersengal, bercampur dengan suara tawa perempuan yang lirih, melayang-layang di dalam gelap. Malam itu menjadi pengalaman paling menakutkan bagi teman-teman Arga. Keesokan paginya, mereka semua pergi dengan wajah pucat. Bima bahkan berkata pada warga lain, "Dia udah dipanggil. Kita gak bisa nolong lagi, sosok itu udah nempel sama dia." Sejak hari itu, warga desa semakin yakin kalau Arga sudah melanggar larangan yang paling tabu. Orang-orang mulai menjaga jarak. Ada yang kasihan, ada juga yang takut jika ikut terkena dampaknya. Arga semakin terisolasi. Ia sering terlihat berjalan sendirian di jalan desa dengan wajah kosong. Bibirnya berbisik-bisik seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Pada malam ketujuh, setelah kejadian di pohon beringin, gangguan mencapai puncaknya. Arga mendengar suara langkah di dalam kamarnya. Langkah pelan, menyeret. Semakin lama semakin dekat ke arah ranjangnya. Ia menutup mata rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh tangannya. Dingin, lembab, seperti tangan manusia. Tapi bukan manusia. Perlahan, suara itu kembali terdengar di telinganya. "Arga, jangan lawan, ikut aku." Arga menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Sejak malam-malam penuh teror itu,
Arga semakin terseret dalam kegelapan, matanya cekung, tubuhnya kurus, dan langkahnya sering terlihat gontai seperti orang sakit. Warga desa mulai resah. Mereka tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Banyak yang percaya bahwa sesuatu dari masa lalu desa telah bangkit kembali. Suatu sore, ketika matahari baru saja kondung ke barat dan sinarnya memantun ke sawah-sawah yang menguning, beberapa orang tua desa berkumpul di pos ronda. Pos ronda itu terbuat dari kayu tua. Katnya sudah terkelupas, dan di atasnya tergantung lampu Petromax yang sering berdecit bila dinyalakan. Di sana ada Pak Darmo, lelaki sepuh dengan wajah keriput yang terkenal sebagai saksi hidup banyak kejadian lama di desa gelap. Ada juga Mbah Karto, yang jalannya sudah tertatih, tapi ingatannya masih tajam. Mereka duduk melingkar, sambil menyeruput teh panas dari gelas kaca bening. Obrolan mereka awalnya tentang panen yang gagal karena hama, tapi cepat berubah ketika nama Arga disebut. Anak itu sudah kelewat batas, kata Pak Darmo dengan suara berat. Aku dengar sendiri, dia panggil nama itu di bawah beringin. Gila, apa dia tidak tahu akibatnya? Mbah Karto menghela napas panjang. Anak muda sekarang memang susah diingatkan. Mereka pikir larangan ini hanya cerita kosong. Padahal, kita sudah berusaha melupakan namanya, supaya tidak ada yang memanggil lagi. Seorang bapak lain menimpali. Tapi kenapa harus dia yang muncul lagi sekarang? Kenapa harus Sari? Mbah Karto menatap jauh ke arah pohon beringin, yang terlihat samar dari pos ronda. Sorot matanya kosong, seperti sedang menembus masa lalu. Lalu ia mulai bercerita, dengan suara lirih, yang membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Dulu sekali, sebelum desa ini dinamai Desa Gelap, ada seorang gadis muda bernama Sari, cantik rupanya, tutur katanya halus, banyak yang menyukainya. Tapi kecantikan itu justru membawa celaka. Sari jatuh cinta pada seorang lelaki dari desa sebelah. Sayangnya, lelaki itu sudah bertunangan dengan gadis lain. Orang-orang desa tidak terima. Mereka menuduh Sari sebagai pengganggu rumah tangga orang. Pak Darmo mengangguk pelan. Aku masih kecil waktu itu. Aku ingat, orang-orang memandang Sari dengan benci. Ia dikucilkan, bahkan keluarganya ikut diusir. Tapi Sari tetap tinggal, karena ia tidak punya tempat lain. Malam-malam ia sering menangis di tepi beringin itu, memanggil nama lelaki yang dicintainya. Suasana di pos ronda mendadak hening. Angin sore bertiup, menggoyang di daunan bambu, menambah rasa mencekam pada cerita itu. Mbah Karto melanjutkan, sampai akhirnya, suatu malam, Sari hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi orang-orang menemukan bercak darah di sekitar beringin. Ada juga selendang putihnya yang robek, tersangkut di akar pohon. Sejak saat itu, banyak yang percaya Sari tidak benar-benar pergi, arwahnya terjebak di sana. Dan semenjak itu pula, larangan itu muncul. Jangan pernah panggil namanya di tengah malam. Seorang bapak muda yang ikut mendengarkan bergidik, jadi benar, kalau namanya dipanggil, dia akan datang. Pak Darmo menatap serius. Aku pernah melihatnya sendiri. Puluhan tahun lalu, ada pemuda yang sombong, mirip dengan Arga sekarang. Dia menantang larangan itu. 3 malam setelah memanggil, dia hilang begitu saja. Hanya suara jeritan yang terdengar terakhir kali dari rumahnya. Sejak itu, tidak ada yang berani mencoba lagi. Cerita itu menyebar dengan cepat di desa. Orang-orang mulai saling berbisik di belakang Arga. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang takut. Beberapa ibu bahkan melarang anak-anak mereka keluar rumah. Setelah maghrib, jalanan desa semakin sepi. Bahkan sebelum jam 9 malam, Arga sendiri mulai merasakan kalau orang-orang menjauhinya. Ketika ia lewat, orang-orang menunduk, pura-pura sibuk. Anak-anak kecil berlari masuk ke rumah, sementara orang tua hanya menghela napas panjang. Ia tahu dirinya sudah dianggap membawa sial. Malam itu, Arga duduk di beranda rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia mendengar suara ibunya berbisik dengan ayahnya di dalam rumah. Kita harus lakukan sesuatu. Anak kita tidak bisa dibiarkan begini. Dia sudah dipanggil, kalau tidak ditolong, dia bisa hilang. Ayahnya menjawab lirih, aku tahu tapi, siapa yang bisa menolong? Semua orang takut menyebut namanya, tidak ada dukun yang berani datang. Mereka bilang, kalau sudah dipanggil, tidak ada jalan kembali. Arga menutup matanya, hatinya hancur. Ia merasa sendirian, ia ingin menjerit, ingin berlari, tapi kemana? Sosok itu selalu mengikutinya, dimanapun ia berada, dan benar saja. Malam itu ia kembali mendengar suara itu. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi suara tangisan lirih.
Seperti seorang perempuan yang sedang tersiksa, tangisan itu terdengar dari arah pohon beringin. Padahal jaraknya cukup jauh dari rumah. Anehnya, suara itu begitu jelas, seakan hanya berjarak beberapa langkah saja. Arga, aku sendiri. Temani aku. Suara itu menusuk ke dalam hatinya. Ada perasaan aneh yang bercampur, takut, tapi juga kasihan. Untuk pertama kalinya, Arga merasa bahwa mungkin sosok itu tidak hanya ingin menakut-nakutinya, mungkin dia ingin ditemani, tapi rasa takut selalu lebih besar. Setiap kali ia mencoba mengabaikan suara itu, gangguan justru semakin parah. Barang-barang di rumah bergeser sendiri, gelas jatuh dari meja, piring pecah tanpa sebab. Bahkan ayam-ayam di kandang berkokok keras di tengah malam, seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Warga desa semakin yakin bahwa Arga sudah ditandai. Beberapa orang bahkan mulai mengusulkan agar keluarga Arga meninggalkan desa. Kalau tidak, bencana bisa menimpa kita semua, kata salah seorang warga dengan wajah tegang. Ibunya menangis mendengar itu. Anak saya bukan pembawa sial. Dia hanya butuh pertolongan. Tapi suara ibu Arga kalah dengan bisik-bisik ketakutan orang banyak. Di sisi lain, Arga semakin tertekan. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Bahkan ketika ia mencoba berbicara pada teman-temannya, mereka hanya menatapnya dengan mata penuh rasa kasihan. Dulu udah terlalu jauh, dan lu harus siap dengan akibatnya, kata Doni suatu malam. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia kembali ke rumah dengan langkah lemah. Di dalam kamar, ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih lembut, lebih manjang. Arga, jangan sedih. Aku akan selalu di sampingmu. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak menutup telinganya, ia hanya duduk di ranjang, menunduk, membiarkan suara itu mengalir ke dalam kepalanya. Ia mulai menerima bahwa sosok itu bukan lagi sekadar bayangan. Sosok itu nyata, dan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, ibunya mendengar suara Arga berbicara sendiri di kamar. Ia mengintip lewat celah pintu, dan hampir pingsan melihat anaknya duduk di ranjang sambil tersenyum tipis di hadapannya. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia berbicara seakan sedang bercakap dengan seseorang. Jangan khawatir, aku gak akan ninggalin kamu. Aku ada di sini, kata Arga lirih. Ibunya menutup mulut, menahan tangis. Ia sadar, anaknya sudah bukan Arga yang dulu lagi. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa gelap seakan ditelan oleh kabut hitam. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan pekat yang terasa begitu berat, menekan setiap rumah, setiap jendela, setiap napas di rumah Arga. Suasana begitu sunyi. Ibunya duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, kedua tangannya terus meremas ujung selendang. Ayahnya mondar-mandir dengan langkah gelisah, sesekali menengok ke arah kamar Arga yang pintunya tertutup rapat. Sejak senja tadi, Arga tidak keluar dari kamarnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sesekali terdengar bisikan lirih yang sama, seperti orang berbicara dengan seseorang. Namun orang tuanya tahu, tidak ada siapapun di sana selain Arga. Pak, aku takut. Arga makin aneh. Tadi siang aku lihat dia ngomong sendiri, seperti ada yang duduk di sebelahnya, ucap ibunya dengan suara bergetar. Ayahnya berhenti melangkah. Ia menatap pintu kamar Arga lama sekali, lalu berkata lirih, malam ini hari ke-7 sejak dia manggil nama itu. Kalau benar cerita orang tua dulu, malam ini yang paling berbahaya. Ibunya terisak, air mata jatuh membasahi pipinya. Kenapa harus anak kita? Kenapa harus dia? Malam makin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15. Jarum detiknya berputar dengan suara tik-tak-tik. Tap yang terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Tiba-tiba, dari dalam kamar Arga, terdengar suara ketukan, tok-tok-tok. Ibunya menoleh kaget. Itu dari kamar Arga. Mereka berdua menunggu dengan tegang. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, tok-tok. Tok seperti ada yang mengetuk dinding dari dalam kamar. Ayahnya mencoba memberanikan diri. Ia melangkah pelan, mendekat ke pintu kamar. Tangannya terulur, hendak membuka. Tapi belum sempat ia menyentuh gagang pintu, suara itu berubah dari ketukan kini menjadi suara kukuy yang menggaruk panjang, berderit, seperti pisau yang menyeret di kayu. KRRRK. Ibunya menjerit kecil dan langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Dari dalam kamar terdengar suara Arga berdiri, pelan tapi jelas, iya aku siap. Malam ini, ya aku ikut.
Ayah dan ibunya saling pandang, wajah mereka pucat. Pasti, jam menunjukkan pukul 12 tepat. Detik itu juga, lampu rumah padam. Gelap gulita, ibunya menjerit. Ayahnya panik mencari korek api. Tapi sebelum api sempat menyala, dari arah kamar Arga terdengar suara pintu terbuka krelekeka. Langkah kaki pelan keluar dari kamar. Mereka bisa melihat samar sosok Arga, tubuhnya berdiri kaku di ambang pintu, matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri. Di belakang Arga, ada bayangan lain, bayangan tinggi, berambut panjang, wajahnya buram, seperti tertutup kabut hitam. Arga teriak ibunya, ia berlari, mencoba menarik anaknya, tapi tiba-tiba pintu depan rumah terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menerpa masuk, membuat semua perabot bergoyang. Tirai jendela terangkat. Arga melangkah maju, wajahnya tetap kosong. Dari bibirnya keluar bisikan lirih, "Aku sudah janji. Aku harus ikut." Ayahnya mencoba menahan, tapi tubuh Arga begitu kuat, seperti ada kekuatan lain yang menyeretnya maju. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar di tanah, bukan satu, tapi banyak, seperti orang berjalan beriringan, tap-tap-tap. Suara itu makin lama makin dekat, ibunya menangis keras, "Pak, jangan biarkan dia keluar. Tolong, jangan biarkan Arga pergi." Tapi seolah tidak ada yang bisa menghentikan. Arga melangkah perlahan menuju pintu, diiringi suara itu. Dan sosok bayangan tinggi di belakangnya. Malam itu, suara jeritan terdengar menggelegar dari rumah Arga, jeritan panjang, penuh ketakutan, bercampur dengan suara tangis lirih seorang perempuan. Tetangga yang mendengar hanya bisa bersembunyi di balik pintu rumah masing-masing, tidak ada yang berani keluar. Mereka tahu, malam ini adalah malam terakhir bagi Arga, dan benar saja. Ketika pagi datang, rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka lebar, ibunya pingsan di lantai ruang tamu. Ayahnya terbaring lemah di sudut ruangan Arga. Tidak ada jejak kemana ia pergi, tidak ada bekas kaki, tidak ada tanda perlawanan. Hanya udara dingin yang tertinggal, dan di ambang pintu, ada selendang putih kusam yang basah oleh darah. Warga desa berkumpul, tapi tidak ada satupun yang berani menyentuh selendang itu. Mereka hanya berdiri melingkar, wajah pucat, bibir bergetar. Akhirnya, Sari mengambilnya lagi, bisik Mbah Karto lirih. Sejak hari itu, desa gelap kembali diliputi ketakutan. Larangan itu semakin keras digaungkan, anak-anak tidak boleh keluar rumah di malam hari. Dan setiap kali ada yang mendekat ke pohon beringin besar, mereka akan melihat selendang putih itu tergantung di sana, berayun pelan tertiup angin. Seakan menandakan bahwa Sari masih ada. Menunggu panggilan berikutnya, malam terakhir Arga menjadi bukti bahwa legenda itu bukan sekadar cerita. Siapapun yang berani memanggil namanya di tengah malam akan dipanggil balik, dan ketika panggilan itu terjawab, tidak ada jalan untuk kembali. Sejak malam itu, rumah Arga tidak pernah sama lagi. Pagi hari setelah kejadian, warga menemukan pintu depan masih terbuka lebar, kursi terbalik, dan lampu minyak pecah. Di lantai, ibunya masih tergeletak lemat dengan wajah pucat, sementara ayahnya duduk di pojok ruangan dengan mata kosong, seolah jiwanya ikut hilang bersama anaknya, Arga. Arga di mana? Hanya itu yang terus keluar dari bibir ibunya setiap kali ia siuman, namun tidak ada yang bisa menjawab. Arga menghilang begitu saja, tidak ada jejak kaki yang menuju keluar. Tidak ada tanda ia pergi dengan paksa, seolah tanah sendiri menelannya di malam itu. Desa gelap diliputi ketakutan, anak-anak tidak berani bermain di luar rumah, apalagi mendekati pohon beringin. Bahkan orang dewasa pun enggan keluar malam. Jalanan yang biasanya masih ramai dengan obrolan ringan setelah maghrib, kini gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak dari balik jendela rumah. Namun bukan berarti sosok itu pergi. Malam-malam berikutnya justru semakin menegangkan. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka menjelang tengah malam. Langkah pelan, menyeret, seperti orang berjalan tanpa alas kaki, dan dari luar jendela terdengar bisikan lirih, "Arga, kau di mana?" Beberapa kali, suara itu bahkan terdengar jelas di dalam rumah, seperti perempuan yang menangis, memanggil-manggil nama Arga, seakan masih mencarinya. Anak-anak kecil sering terbangun dengan tangisan histeris. Mereka mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok kamar mereka, sambil memeluk selendang putih basah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya gemetar,
dan dari rambutnya meneteskan air ke lantai, warga semakin yakin. Roh perempuan itu kini tidak hanya mengambil Arga, tapi juga berkeliaran di desa. Mbah Karto, orang tertua di desa gelap, akhirnya bicara dengan suara berat. Ia mengingatkan kembali larangan lama. Sari tidak akan pernah berhenti mencari. Setiap kali namanya dipanggil di tengah malam, dia akan datang. Kalau yang memanggil berani, nyawanya jadi taruhannya. Kalau tidak, dia akan cari korban lain sampai puas. Cerita itu menyebar cepat. Banyak yang percaya, banyak juga yang meragukan. Tapi semua sepakat satu hal, jangan pernah coba-coba memanggil nama itu. Apalagi di dekat pohon beringin. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, jejak Sari masih tertinggal di desa. Malam, setelah Arga hilang, beberapa pemuda memberanikan diri untuk pergi ke pohon beringin dengan membawa obor. Mereka berjalan berkelompok. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Selendang putih yang ditemukan di rumah Arga kini tergantung di salah satu cabang rendah. Pohon beringin basah, berlumuran tanah, dan meneteskan cairan merah ke tanah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya menatap dari kejauhan, lalu segera lari pulang dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya, selendang itu hilang. Tidak ada bekas, tidak ada tanda pernah ada. Namun di tanah di bawah pohon beringin, ada bekas kaki kecil, banyak sekali. Seakan puluhan orang berdiri mengelilingi pohon semalaman. Sejak saat itu, warga desa gelap hidup dengan dua rasa, takut dan penasaran. Ada yang bersumpah melihat Arga masih berkeliaran di sekitar desa. Ia terlihat berjalan sendirian di jalan setapak. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya terus menggumamkan sesuatu. Tapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Begitu saja, seolah hanya bayangan. Ada pula yang bilang mendengar suara Arga dari dalam sumur tua di belakang rumahnya. Suara lirih, memanggil-manggil nama ibunya, meminta tolong. Tapi ketika mereka berusaha menengok ke dalam sumur, yang terlihat hanya permukaan air tenang yang memantulkan wajah mereka sendiri. Ibunya Arga semakin hari semakin lemah. Ia sering duduk di depan rumah sambil menatap ke arah jalan, berharap anaknya kembali. Kadang, di malam hari, ia bersumpah melihat bayangan Arga berdiri di bawah pohon kelapa depan rumah, melambai pelan. Tapi begitu ia memanggil, sosok itu menghilang. Ayahnya jarang bicara lagi, seolah kehilangan tenaga untuk hidup. Ia hanya menunduk, menatap tanah, dan sesekali bergumam, seharusnya aku melarang dia. Seharusnya aku cegah. Namun yang paling menyeramkan adalah apa yang dialami Doni dan Bima, teman Argan. Suatu malam, Bima mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ia membuka sedikit, dan hampir pingsan ketika melihat wajah Arga menatapnya dari luar. Wajah pucat, mata kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, rambutnya basah, meneteskan air. Arga, bisik Bima ketakutan. Sosok itu hanya menatap. Lalu pelan-pelan, dari balik punggungnya, muncul tangan pucat seorang perempuan, melingkar ke leher Arga, menariknya mundur ke dalam gelap. Bima berteriak sekencang-kencangnya malam itu, hingga orang tuanya berlari masuk ke kamar. Tapi ketika mereka melihat keluar, tidak ada siapapun di sana. Sementara Doni, ia bermimpi setiap malam bertemu Arga di sebuah jalan gelap. Arga memanggilnya, "Don, ikut gue. Lo harus ikut. Kalau enggak, dia bakal marah." Doni selalu terbangun dengan keringat dingin, tapi semakin lama mimpi itu semakin nyata. Sampai suatu malam, ia terbangun dengan kondisi kaki dan baju basah oleh lumpur. Padahal ia tidak pernah keluar rumah. Orang-orang mulai berbisik, mungkin Arga tidak benar-benar hilang. Mungkin ia sudah jadi bagian dari sosok itu, menjadi pengikut, atau malah menjadi bagian dari legenda yang akan terus menghantui desa gelap. Larangan lama itu kini semakin kuat. Tidak ada seorang pun yang berani menguji lagi. Tapi meski begitu, selalu ada rasa penasaran. Anak-anak muda yang keras kepala ingin tahu apakah legenda itu benar atau hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Dan di suatu malam beberapa di antara mereka berani mencoba. Mereka berkumpul di dekat pohon beringin dengan wajah penuh tawa bercampur takut. Mereka memutuskan untuk mengucapkan nama itu. "Kalau berani, panggil namanya," Sari kata salah satu dengan suara gemetar. Namun belum sempat ia melanjutkan, angin dingin bertiup kencang, obor mereka padam. Suasana gelap total. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah pelan, tap tap tap. Mereka terdiam. Lalu terdengar bisikan lirih dari segala arah, seakan pohon beringin itu sendiri berbisik,
Siapa yang berani memanggilku? Malam itu, desa gelap kembali diguncang oleh jeritan panjang yang memecah keheningan, dan sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang menjerit malam itu. Karena keesokan harinya, hanya ditemukan satu hal di bawah pohon beringin, sepotong selendang putih basah, berlumuran tanah, menempel di batang pohon. Jejak itu masih ada, dan legenda itu belum berakhir. Dan itulah kisah gelap dari desa gelap. Mungkin hanya sebuah legenda, atau mungkin saja masih ada yang belum kita ketahui. Kalau kamu berani mendengar cerita-cerita horor lain yang lebih menyeramkan, jangan lupa untuk subscribe Penari Malam. Karena malam berikutnya, bisa jadi giliran kamu yang mendengarnya.